Halo, di video ini kita akan diskusi tentang beberapa contoh pendidikan multikultural yang diterapkan di beberapa negara di dunia. Di video ini kita ambil contoh beberapa negara seperti United States sebagai sumber dari pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu ada United Kingdom, Kanada, dan beberapa negara di Asia. Tentunya kita juga akan sekilas membahas tentang Australia. Oke, kita pertama di Amerika. Di Amerika, awalnya pendidikan itu dieksklusifkan untuk the mainstream, right? Nah, orang-orang kaum putih mendapatkan pendidikan, sedangkan mereka yang terdiskriminasi, yaitu orang-orang asli pribumi atau the colored people, mereka tidak mendapatkannya. Nah, sejak saat itu terjadi sebuah revolusi besar-besaran, di mana mereka menuntut agar orang-orang pantas mendapatkan pendidikan. Nah, disitulah awal mulanya. Nah, baru setelah abad ke-17 kira-kira setelah University of Harvard berdiri di Boston, nah, diluncurkan sebuah kebijakan pendidikan, yaitu Indian Reservation Reorganization Act dengan tujuan Amerikanisasi. Amerikanisasi itu apa? Amerikanisasi adalah semua pengaruh yang berkaitan dengan Amerika Serikat, right? Tapi bukan hanya tentang kebudayaan di geografi lain atau benua lain, negara lain. Nah, kita ambil contoh sebuah konsep yang dipopulerkan oleh George Research, McJournalization. Ya, kita sering temui tentang beberapa restoran McDonald di Indonesia. Ternyata bukan hanya di Indonesia, di negara-negara let's say from Japanese. Nah, ini yang dikatakan dengan Amerikanisasi. Nah, lalu kita ambil contoh Kanada, negara tetangga Amerika Serikat. Ternyata memiliki pendidikan multikultural yang berbeda. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki sejarah yang berbeda yang mendasari pendidikan struktur mereka. Nah, kalau di Kanada sendiri, mereka menekankan kepada kesetaraan status sosial. Kalau di Amerika diterapkan tentang liberalisasi, di Kanada ini disiapkan tentang kesetaraan status. Jadi antara kaum pribumi dan kaum pendatang, terutama dari Inggris dan dari France juga memiliki status yang sama di sana. Nah, karena negara Kanada merupakan negara yang federal, nah dalam hal tersebut pemerintah pusat Kanada mereka mengalokasikan dana untuk pendidikan multikultural di setiap bagian negara tersebut dengan tujuan status yang sama. Oke, lalu kita ambil contoh di UK atau Inggris. Nah, di sana berawal pada Industrial Revolution, right? Yaitu sekitar abad ke-17. Nah, di situ gencar-gencarnya tentang perubahan tak berencana teknologi. Nah, tetapi ini semakin gencar saat Perang Dunia II, di mana banyak orang-orang Indian ke sana dan semakin multikultural di sana. Pendidikan pun menyesuaikan dari hal tersebut, dari monotheis menjadi pluralisme. Oke, kita lanjut ke benua Australia. Nah, untuk di negara Australia sendiri telah dibakukan secara formal pendidikan multikultural setelah banyak orang-orang Asia yang pergi bermigrasi ke Australia. Nah, pemerintah Australia menekankan pentingnya arti bahasa di sini. Oleh karena itu di sana banyak sekali diajarkan bahasa-bahasa orang-orang Asia seperti bahasa Arab. Nah, lalu ada bahkan bahasa Indonesia sendiri. Oleh karena itu banyak sekali informasikan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia digunakan kedua terbanyak setelah di negara Indonesia sendiri adalah negara Australia. Oke, lalu kita beranjak kepada beberapa negara di Asia, seperti kita ambil contoh China dan Malaysia. Nah, di Malaysia sendiri itu di awal sudah ada kebijakan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu tentang Bumi Putra Policy, yang menekankan kepada pemberian fasilitas pembelian modal kepada kaum Bumi Putra. Namun ini bergeser kepada penekanan cultural pluralism, yaitu di mana saat
kebudayaan semakin berkembang. Jadi bukan hanya tentang budaya dominan atau budaya bumi putra, tetapi ada beberapa sub kebudayaan dan ini menambah multiculturalism di sana. Nah, lalu di China sendiri, seperti kita tahu, China merupakan negara yang memiliki penduduk besar. Di sana memiliki potensi banyak sekali. Banyak orang-orang pergi ke sana untuk studi. Dan yang ini menambah tentang pluralism kebudayaan di sana. Nah, bagaimana tahu kita sungguh benar-benar beragam budaya dari benua Amerika, Eropa, Asia, Australia. Nah, oleh karena itu, kita patutnya bersyukur tentang keberagaman di sini, terutama di Indonesia, karena Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu negara yang dikenal akan keberagaman etnik dan kulturalnya. Nah, ini yang mendorong kita untuk benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan multikultural, karena ini akan menekan berbagai efek negatif perbedaan. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.